Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Alhamdulillah. Habis sahur kamu? Enggak. Oh enggak. Habis belajar? Enggak juga. Oh enggak juga. Pernah belajar. Hah? Enggak pernah belajar. Oh enggak pernah belajar. Hari ini kita ketemu lagi di podcast kuy Ciralus kuy, Santai yuk. Yuk. Oke. Baik, selamat datang hari ini. Saya Kakak Yoko. Dan saya Angel. Gak terasa ya sudah hari Rabu lagi hari ini. Iya. Jadi kalau udah hari Rabu itu biasanya jadwal syuting podcast. Yes, akhirnya kesayangan kita semua dimana lagi kalau lagi podcast kuy. Kita bisa ketemu sama berbagai macam narasumber, ngomongin hal yang inspiratif, menarik banget ya, dan jangan sampai kelewatan. Betul sekali. Yang baru nonton mungkin ya, ini udah episode yang kesekian gitu kan. Benar. Ya, kita sampaikan program podcast Kui dipersembahkan oleh Surabaya TV di channel 44F ataupun di channel YouTube-nya Surabaya TV. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen. Betul. Oke, dan bekerja sama dengan Surabaya TV. yang ada kan Surabaya TV. Dan hashtag Betul banget. Oke, dan hari ini kita masih di bulan puasa. Betul. Ya, kita juga masih ingin memberikan semangat dan ucapan kepada seluruh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Semoga senantiasa diberikan kebaikan. Betul. Amin. Amin. Semangat, kayak masih semangat puasanya. Alhamdulillah masih. Anyway ya. Insya Allah. Ngomongin semangat puasa ya. Mm-mm. Kak Iko kalau misalnya dulu waktu sekolah paling semangat kalau ketemu pelajaran apa? Saya tuh orangnya sukanya menghafal. Menghafal. Ya. Itu suka nggak? Kalau saya udah pelajaran kayak yang berhitung-hitung gitu ya. Kalau masih SD itu kan matematika yang pasti. Betul. Kemudian kalau SMP itu kan ada matematika, ada fisika, Iya, gitu betul. kan. Kalau SMA juga gitu. Hari Itu Ilmiah, pengembangan pusingnya ilmu. itu besok pelajarannya hari ini udah pusing. Iya, benar-benar. Iya. Lagi kalau besok udah matematika, malamnya tuh kayak ampun, Iya. semoga besok gurunya sakit, nggak ada pelajaran. Doamu itu, kalau doa saya enggak. Jadi saya dulu ya pengalaman SD itu, saya tuh punya guru matematika gitu. Kebetulan saya tuh deketin supaya saya nggak kena marah gitu. Oh, gitu. Kalau jadi Ya, betul. Jadi banyak saya tabak gitu. ya udah. Saya itu kan pakai sepeda mini, Oh, iya. sepeda ontel itu. Gurunya aku jemput gitu. Bu bareng gitu. Kebetulan memang gurunya sukanya diperhatikan seperti itu. Jadi kalau di dalam kelas jarang kena. Oh, jadi Jarang tipsnya nih, kena. berarti tipsnya kayak Yoga nih berarti kalau Udah, misalnya jangan kita ditiru. harus deketin guru gitu. Heeh. Skip people. Betul. Kemudian SMP, SMA, ternyata pelajaran ini tetap ada gitu loh. Tetap ada dan Betul. makin lama makin susah ternyata. Betul. Akhirnya ya sudah, saya memang menyadari diri saya kalau saya itu kurang mampu di pelajaran menghitung gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk mengenali potensi diri saya di pelajaran seni sama pelajaran menghafal. Dan alhamdulillah loh, dari SD sampai SMA saya ranking loh Angel. Oh iya. Ya, tapi ada catatan. Catatan. Ya, nilai saya itu 8, 9. Hanya nilai matematika yang selalu menodai rapot saya. Iya, betul. Padahal saya itu les. Dari SD saya les ke guru saya. SMP saya ikut bimbingan les. SMA saya juga ikut gitu ya. Karena saya belajar sendiri aja nggak mampu. Belajar sama teman kadang-kadang banyak guyonnya. Akhirnya saya mencoba untuk les hanya spesifik pelajaran matematika. Ini bener ya, Sweet People, cerita saya ini. Nah, hari ini ya kita ingin berbagi tips. Semoga teman-teman tidak mengalami hal seperti saya, takut akan mata pelajaran matematika ataupun menodai nilainya. Betul sekali. Betul banget. Nah, mungkin pada saat itu saya tidak cinta. Betul. Ya, karena saya cinta pelajaran yang menghafal, seni gitu ya. Sehingga saya tidak masuk ke dalam. Yang kedua, mungkin pada saat guru menerangkan atau pelajaran itu ada, itu takut saya muncul duluan. Oke. Bukan motivasi saya untuk bisa. Betul. Apakah seperti itu? Langsung aja, tanpa panjang kali lebar, ini dia bintang tamu podcast kita kali ini. Bu Mulik dari Kodija ya, dari Betul. sekolah Kodija. Kita akan bahas dan juga fasilitas tentang belajar matematika itu mudah dan menyenangkan. Apakah betul? Mari kita tanyakan. Baik. Halo, apa kabar? Halo Bu.
Assalamualaikum Bu Mulik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru matematika itu memang gitu ngomongnya. Santun, Tegas. santun. Gitu ya. Tapi begitu ngasih nilai, era Enggak juga. Oke, tapi beda. Dulu dengan sekarang itu beda. Oke, kita akan cerita sama Ibu Mulik. Betul saya panggilnya Ibu Mulik? Iya, betul. Oke, bisa disapa dulu Bu Mulik, teman-teman, adik-adik, murid-muridnya atau para orang tua sekalian. Silakan Bu Mulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang anak-anak semua. Kali ini Bu Mulik ada di sini. Mungkin bagi kalian yang ada di rumah bisa menyimak materinya di sini. Bagaimana kalian bisa menarik untuk belajar matematika. Jadi tidak menjadi momok buat kalian semua ya. Oke, nah Bu Mulik ini selain pengajar matematika di SMP Khatijah Surabaya, dia juga YouTuber. Woi, jadi kita kalah loh subscribernya. Hah? Iya ya. Tadi cara menyapanya aja nih udah menyapa seorang YouTuber loh. Masa? Oke, Beda ya? betul. Tapi sebelum itu saya awali itu, saya ingin tanya dulu nih ya, karena sekarang kan saya bekerja di Maskil Square. Mungkin saya tidak mengetahui perkembangan dunia pendidikan untuk saat ini. Apakah dari era saya dulu, eranya Angel atau eranya Bu Mulik hingga saat ini matematika tetap menjadi momok atau pelajaran yang menakutkan atau sudah beralih atau bagaimana? Boleh cerita Bu Mulik? Oke, ya terima kasih. Mungkin kalau pada zaman dulu kala itu matematika Dulu kala ya. Iya, sudah sepuh-sepuh gimana gitu. Nah, itu matematika mungkin memang sangat menyeramkan sekali buat saya, terutama waktu itu juga seperti itu. Bu Mulik juga mengalami? Iya, sama. Mulai dari SD, SMP juga seperti itu. Nah, ketika saya masuk di SMP kelas 2 waktu itu, saya merasa ada sesuatu yang menarik di sana, di matematika. Kenapa seperti itu? Karena saya mencintai gurunya, mencintai dalam artian yang positif ya. Iya, iya. Nah, jadi saya mencintai guru saya, akhirnya muncullah itu untuk suka dan untuk lebih menggali tentang ilmu matematika itu seperti apa. Akhirnya saya belajar dan terus belajar, akhirnya saya bisa masuk ke kelas bilingual waktu itu, kelas unggulan. Nah, akhirnya sampai sekarang terbawa, jadi lebih suka ke matematika seperti itu. Oke, jadi cinta dulu ya? Iya, betul. Ya, berarti sebenarnya mempengaruhi sekali ya Bu, gurunya, cara membantu gurunya kepada muridnya, sehingga gimana caranya supaya murid itu nanti kalau udah suka gurunya suka juga sama pelajaran. Benar sekali, iya. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan di awal tadi ada benarnya juga Iya, ya? benar Oke, saya banget. takut duluan gitu ya, bukan motivasi yang saya dulukan. Iya. Itu. Itu ternyata mempengaruhi ya Kak? Ya, dan saya tidak mencintainya. Entah itu tidak mencintai gurunya atau tidak mencintai pelajarannya gitu. Saya kadang mencintai yang lain, tapi nggak ada sekarang. Saya beneran dari SD, SMP, SMA nilai matematika saya tidak pernah bagus. Apakah ini bakat yang saya miliki atau memang tidak ada kemampuan atau motivasi dari saya dulu? Untuk ilmu matematika sendiri itu sebenarnya adalah saling berhubungan ya. Jadi dia berkolaborasi. Jadi mulai dari SD, kalau memang dasarnya bakatnya dari SD matematika itu sudah minim sekali, itu nanti ketika lanjut ke SMP itu bakal juga akan merasa kesulitan. Jadi itu sangat berhubungan sekali mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Jadi itu berhubungan sekali. Jadi kalau mulai dasarnya aja belum kuat, basicnya nggak kuat, ditambah materi baru lagi, nah itu bisa-bisa fondasinya roboh gitu kan. Oke. Betul. Jadi Jadi publik sebenarnya setuju nggak sih kalau memang anak itu kemampuannya beda-beda, ada yang memang bisa matematika, ada yang nggak bisa gitu, mau diapain juga nggak bisa. betul, iya setuju banget. Jadi anak itu sebenarnya mempunyai kemampuan masing-masing ya. Ibaratnya seorang guru itu pun juga sebagai seorang petani. Jadi petani misalkan mau menanam sebuah bibit jagung. Nah jagung itu pun juga punya kualitas masing-masing kan. Kalau mau pengen kualitas yang bagus ya ayo pilih yang bagus. Tapi tidak bisa memaksakan bibitnya jelek, mohon maaf, bibitnya kurang bagus, kemudian kita pengen itu menghasilkan jagung yang baik. Nah itu bagaimana caranya? Jagung yang dengan bibit yang biasa-biasa saja tetapi menghasilkan menghasilkan jagung yang luar biasa. Nah itu butuh pupuk yang baik, kemudian perlakuan yang baik. Nah seperti itu. Oke. Nah tadi Bu Mulik kan cerita ya, awal mulanya SD juga tidak seberapa ini gitu kan, masih ada rasa takut, rasa ketika tiba-tiba SMP pada saat itu muncul, mencintai dulu ya guru dalam tanda kutip supaya juga masuk ke dalam pelajarannya. Motivasi apa pada saat itu?
Iya, waktu itu kebetulan ada Olimpiade Matematika. Nah, saya di sini ada teman saya satu kelas waktu itu, dia juga ikut dalam Olimpiade. Nah, kebetulan saya ingin menjadi sebagai nominasi yang lolos. Jadi waktu itu masih diseleksi untuk mengikuti Olimpiade. Ternyata dari hasil itu saya harus berusaha untuk mengalahkan, dalam arti mengalahkan yang positif ya, tidak iri terus berlaku curang gitu, enggak, tapi saya pengen tetap bisa lolos mengikuti Olimpiade itu, dan alhamdulillah hasilnya saya bisa mengalahkan teman saya tadi gitu. Oke, jadi motivasinya ini berprestasi gitu loh, tidak mau kalah gitu loh. Kamu bisa, saya juga bisa gitu. Akhirnya tumbuhlah dari itu, dan tidak ada kata terlambat pada saat itu ya. Iya. Akhirnya sekarang menjadi guru matematika di SMP Khatijah Surabaya. Oke, mungkin perlu disampaikan ya kepada teman-teman, adik-adik, para orang tua. Jadi dasarnya ini harus benar-benar kuat dulu. Jadi mulai dari SD memang harus cinta dulu. Bahkan dari TK kan udah diajari 1 ditambah 1. Iya, Nah, sama dengan 2. Betul. Nah, yuk dikuatin. Oke, yuk kita kembali lagi, silakan aja. Oke, nih ngomong-ngomong tadi kan Ibu sudah singgung sedikit bahwa Ibu ngajar di SMP Khatijah. Sudah berapa lama mengajar di SMP Khatijah? Iya, alhamdulillah saya sudah mengajar sekitar 12 tahun. Oh, Iya. berarti kenal saya juga ya sebetulnya ya? Enggak juga. Ya, padahal aku sering mampir loh di SMP Khatijah. Jadi kan sering kerjasama untuk membuat edufair kan antara Khatijah Pondok Kelapa di Atrium Masukkan Square. Oke, tapi sekarang akhirnya udah kenal. Iya, ternyata jalurnya emang beda. Bu Mulik ini guru matematika yang cantik ternyata ya. Ya kan? Favorit loh. Iya. Betul. Dari sekian murid, berapa persentase teman-teman yang mengalami hal yang sama kayak saya, takut kalau udah dengar pelajarannya matematika? Kalau dilihat dari persentase mungkin sekitar 60-40 ya. Jadi masih tinggi. Oh, sangat tinggi sekali. Oke. Gitu. Masih tinggi ya. Iya. Gini ya Bu, ada yang memang dari awal memang suka dan bisa, dan anak-anak yang nggak bisa. Gimana treatment khusus yang Ibu berikan kepada anak-anak yang memang dari awal nggak suka dan nggak bisa? Oke. Untuk anak-anak yang seperti itu biasanya saya melakukan pendekatan khusus. Jadi saya tanya, saya dekati, kenapa kamu nggak bisa, kenapa kok seperti ini. Jadi kita ada bangun chemistry dulu. Iya, jadi pendekatan secara individu ke anak-anak tertentu yang tadi. Nah, dengan seperti itu mereka merasa dekat dengan gurunya, akhirnya oh iya ya ternyata seperti ini. Saya tunjukkan kepada mereka, matematika itu nggak sulit sebenarnya, matematika itu indah, matematika itu fun gitu kan. Akhirnya oke lah, terbuka lah wacana mereka, dan alhamdulillah semakin kesini pun makin sedikit yang tidak suka, itu makin sedikit sekali gitu. Berarti memang harus ada pendekatan secara personal. Betul, Iya. Iya. Tapi emang bener sih, kalau kita bisa memecahkan soal matematika itu bangganya itu luar biasa loh, Jam. Kepuasan tersendiri. Iya, betul. Walaupun cuma 1 nomor tapi yang jadi gue pinter banget. Iya, aduh kok bisa ya kok gitu Cuma 1 ya. nomor bisa 9 tetap nggak Iya. bisa. Oke, ini boleh cerita kenapa kok memilih menjadi guru matematika? Iya, waktu itu juga sebenarnya saya nggak pengen jadi guru malahan. Oke. Iya, saya pengennya Intinya YouTuber ya, artis ya kayaknya ya. Nggak ada juga. Awalnya malah saya kepengen jadi seorang pegawai saja sih sebenarnya waktu itu. Kemudian ibu juga maturnya nggak usah lah perempuan gitu kan. Akhirnya ya sudah wis, ambil yang guru aja seperti itu. Jadi waktu itu saya milih 2 opsi di salah satu PTN. Akhirnya yang terpilih malah yang masuk ke guru. Itu adalah doa seorang ibu ya. Betul. Doa seorang ibu ya. Dan akhirnya sekarang selain menjadi guru juga menjadi seorang YouTuber. Bahas sedikit tentang matematika. Tadi udah dibahas sama Kak Yogo. Boleh dong Bu kasih tahu ke Skill People semuanya, kira-kira isi konten YouTube-nya Ibu itu tentang apa sih? Oke, konten saya itu channel YouTube-nya jangan lupa itu adalah guru biasa semuanya. Guru Iya. biasa. Kenapa namanya guru biasa ya? Itu filosofinya Padahal udah panjang cantik, banget udah itu. pintar dalam. Filosofinya panjang. Oke. Terus. Nah, jadi guru biasa itu nanti di dalamnya ada konten-konten berupa materi pelajaran juga. Jadi kebetulan saya mengajar di kelas 8 ya. Sekarang saya mengajar di kelas 8. Jadi Jadi itu kelas SMP. Kelas 2. benar ya. Jadi materi matematika di kelas 8, kemudian saya tambah dengan materi-materi atau konten-konten yang ada di lingkungan. Jadi saya juga di rumah itu sebagai ibu rumah tangga, kemudian saya juga punya anak yang kebetulan
masih di kelas 3 SD dan sama masih di SD Hadijah juga. Oke, berarti kontennya selain tentang materi dan teori, ada juga dari sisi lain seorang guru matematika. Betul sekali. Betul sekali. Seorang guru matematika juga manusia biasa gitu Iya. yang punya rutinitas juga gitu Betul ya Bu sekali, ya. iya. Oke, yang itu tadi filosofinya, nama kontennya guru biasa. Oke, guru biasa itu sebenarnya apa ya? Saya pengen jadi guru-guru yang benar-benar yang biasa, tetapi kemampuannya di situ memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan bermanfaat luar biasa juga. Benar sekali. Oke, kalau kita kok namanya kayak saya MC mahal gitu ya. Emang Sama Pak, MC cantik gitu kan. Tapi ibu murid ini cukup ini ya, sederhana sekali gitu ya, rendah hati, guru biasa. Kita MC mahal gitu. Kamu Angel. MC centil. Nah, ini murid guru biasa. Jadi kita ya udah, saya juga MC biasa. Gitu ya. MC biasa, kita MC biasa. Oke. Oke Bu, ini YouTube-nya tuh mulai dibangun kira-kira mulai sejak kapan sih? Iya, YouTube itu di canangkan, maksudnya itu di apa? Mulai ada itu sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Tahun Itu ini, karena tahun kemarin. iya. Ya, happy birthday. Habis itu. Karena itu apa pandemi ini loh, jadi kayak apa ya, memikirkan bagaimana caranya pembelajaran matematika itu yang menarik buat anak-anak. Kalau hanya sekedar sharing materi lewat WA kemudian memberikan tugas, itu kayaknya monoton sekali, nggak menarik banget buat anak-anak gitu. Akhirnya saya bersama suami memikirkan gimana kalau kita buat channel YouTube. Karena setuju, dan saya dapat dukungan suami itu sangat luar biasa. Akhirnya lah itu jadilah YouTube guru biasa. Oke. Jadi memang ada ya, sosial media sekarang tuh jadi sarana yang paling mudah dijangkau sama anak-anak muda zaman sekarang ya. Iya. Jadi memang kalau memang mau masukin teori, materi-materi ke YouTube dan segala macam kan memang, tapi menurut Ibu efektif kan? Kalau menurut saya efektif banget, kenapa? Karena dari materi-materi itu anak-anak bisa mengulang kembali. Oh. Jadi pemahaman mereka misalkan pada saat penjelasan, pada saat ada mata pelajaran matematika hari itu mungkin mereka belum memahami sepenuhnya, itu bisa mengulang kembali. Dari mana? Ya dari link YouTube yang sudah di-share. Ya. Begitu. Jadi saya dulu kalau guru matematika itu jelasin gitu ya. Terkadang zaman saya pakai Walkman. Oh iya. Ya. Jadi zaman kita dulu tuh ngerekamnya bukan pakai handphone atau apa, Walkman, kalau meja kita gurunya terangin. Terus di rumah kita putar lagi kasetnya. Oh gitu. Iya. Jadi Itu zaman suara saja saya. ya. Hah? Audio aja. Iya, audio saja. Nah sekarang Bu Murid ini membangun konten itu supaya anak juga bisa memutar pemahaman supaya yang tidak paham bisa menjadi lebih paham gitu loh. Benar. Ya. Biasa ya. Iya. Oke. Nah, ini sudah dapat ini berarti hitung-hitungan di channel YouTube. Oh belum. Oke. Kita doakan subscribe-nya semakin bertambah gitu ya. Iya. Yang awalnya hanya sebagai media belajar Benar anak sekali. atau murid, siapa tahu juga bisa menjadi ladang rezeki ya. Iya, amin. Didukung juga ya. Iya. Oh iya, kalau kita lihat Squid People, pokoknya jangan sampai lupa untuk like, subscribe channel YouTube apa Bu? Guru biasa. Guru biasa. Kita sama-sama belajar. Jadi nggak harus anak-anak dari SMP Khadijah ya Bu ya. Betul. Semuanya bisa nonton. Iya. Banyak ilmu semua bisa ambil kok ya. Bener ya Kak ya? Betul sekali. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube dari Surabaya TV dan Mas Bioska 2003 serta channel YouTube saya Yokusap. Tetap ya. Promosi pribadi tetap ya. Oke. Kalau YouTube saya hanya untuk nyimpan file sebetulnya. Jadi kan banyak sekali file-file MC kayak gitu. Jadi akhirnya cara menyimpan yang aman di mana? Di YouTube kan bisa di-download ulang. Betul. Betul. Ya ngomongin tentang YouTube Ibu. Kira-kira sampai hari ini sudah ada berapa video yang di-upload dan subscribe? Nah, kita cek aja. Iya, Ya, cek aja kalau langsung. pertanyaan yang lain. Aku yang bantu Iya, ngecek ya Bu oke, ya. oke. Oke, kita cek dulu ya guys. Oke, sambil nunggu. Ayo Angel, pertanyaan berikutnya buat Bu Mulik. Kalau misalnya materi-materi yang akan diangkat ke YouTube, itu kira-kira Ibu milihnya gimana? Untuk materi itu biasanya sesuai dengan kurikulum. Kurikulum. Betul. Jadi kurikulum yang ada itu saya angkat materinya, kemudian saya olah dengan kebutuhan siswa. Jadi saya sesuaikan juga dengan kebutuhan anak-anak. Seperti itu. Ada soal jawaban nggak? Ada, jadi di sana ada materi, kemudian ada contoh soal, sekaligus penyelesaiannya juga ada. Enak Oke. loh. Coba aku dulu waktu masih sekolah dari jawaban kayak gini mungkin lebih diperlukan. Kamu kan masih sekolah sekarang. Iya sih, tapi kan kalau materi kuliah tuh nggak sebanyak materi-materi anak SMP SMA gitu loh Kak. Oke, permisi.
guru biasa yang ini. Iya, benar sekali. Oh, subscribe-nya udah 1025. 1,25 rupiah. Iya, oke. Nih contohnya. Itu materi pertama kan kayak Ini yang baru di-upload 13 jam yang lalu, ada koneksi antar materi modul 1.1, yaitu simpulan dan refleksi modul. Oke, kita. Oh, ini bagus loh. Ya, iya. Sendiri semuanya. Iya. Syuting sendiri, edit sendiri. Oke. Tapi apa komentar menurutnya Ibu sejauh ini tentang YouTube channelnya Bu? Iya, untuk YouTube itu memang saya tidak minta bantuan ke anak-anak untuk mensubscribe ya. Jadi saya tidak mempublish itu, saya hanya kirim link, ini linknya dan ini memang channel YouTube-nya Bu Muli. Tapi saya tidak minta untuk mensubscribe. Iya. Kenapa? Itu khawatirnya. Takut-takutnya komersil ya. Betul. Jadi Iya. kalau memang itu ada niat baik dari mereka, monggo. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya. Gitu. Jadi ibu ini mengirim materi melalui channel YouTube atau melalui rekaman gitu ya. Betul. Karena melalui channel YouTube itu juga gambarnya itu kan sesuai dengan yang diupload. Iya. Kalau melalui VA dan lain itu kan lama jual satu-satu. Mungkin gitu ya. Iya. Sama halnya saya kalau laporan ke manajemen juga. Saya melalui channel link YouTube. Oh, seperti Gitu. itu. Ya, mudah teknologi. Tapi sekarang. ibu pinter juga, jadi tidak menyuruh mereka untuk subscribe biar tidak menjadi sesuatu yang bernilai bisnis ya Bu ya. Betul, iya. Tapi alhamdulillah rezeki tetap ngalir sehingga sampai 1000 ya subscriber ibu sendiri. Oke, ngomong-ngomong Bu tentang Sorry ya, aku lagi bindeng di pilek ya. Yes, Saya juga ini. bikin kita sakit ya nggak apa-apa, yang penting bukan sakit hati. Oke, biar tidak sakit jangan lupa ya minum. Cheers. Tapi kita lagi puasa nih. Ya, oke kita yang ngomongin aja, jangan lupa ya untuk air mineralnya pakai. Cheers mineral water. Siap, oke. Jadi mohon maaf hari ini agak beler. Jalan-jalan. Oke Bu, balik lagi kita ngomongin tentang matematika. Iya. Kunci utamanya supaya anak bisa suka matematika itu seperti apa? Kalau kunci khususnya saya kira nggak ada ya, nggak ada yang khusus. Tapi yang pasti itu tadi harus cinta dulu, minimal cinta sama gurunya. Jadi menyukai gurunya. Oke ini. Jadi yang pasti pertama kali dilihat itu adalah looknya. Jadi tampilan luarnya. Saya pernah waktu itu di kelas ini baju putih kalau nggak salah waktu itu agak kusut-kusut gimana gitu. Langsung dikomen sama anak-anak. Bu, kok tumben bajunya kusut gitu? Jadi anak itu melihat tampilan kita. Jadi kalau anak-anak sudah melihat tampilan kita, kemudian senang dengan gurunya, otomatis insya Allah akan mengarah ke oke, suka matematika gitu. Oh gitu ya. Berarti sebenarnya tanggung jawab seorang guru itu nggak hanya sekedar ngajar teori, tapi juga pendekatannya juga, Benar pendidikan kita sekali. juga, gimana caranya bikin anak-anak juga suka sama kita. Iya, benar sekali. Oke, yuk kita rapikan dulu penampilan kita. Ini kan nanti juga akan di-share ke murid-murid. Asik. Presenternya udah kece belum? Ya kan? Bu murid aja udah kece loh. Kece, presidennya kece nggak Bu? Oke. Ini apa namanya? Setelah pendekatan seperti yang ibu lakukan itu, akhirnya lambat laun yang anak-anak sekiranya cuek dengan pelajaran itu, akhirnya sedikit-sedikit merapat atau mendekat ya. Iya, benar. Pada saat itu saya juga melakukan ya hal yang itu, Bu. Jadi sampai les ke rumahnya gitu kan. Kemudian pokoknya dekat banget lah saya sama dia gitu ya. Tapi tetap aja sayanya tidak bisa hasil yang maksimal. Oke. Itu seperti apa? Berarti emang bakat saya tidak ada di sana. Oh iya, Tapi permisi, tapi pelajaran saya yang lain bagus. bagus. Memang setiap anak kan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Misalkan dia punya kelebihan di mapel yang ini, tetapi mapel yang satunya juga dia turun atau rendah. Nah itu nggak masalah, memang punya kelebihan masing-masing Oke. gitu, nggak apa-apa. Nah untuk tipsnya bagaimana harus bisa, maksudnya menyukai matematika yaitu tadi cinta, kemudian sering latihan juga. Kalau hanya sudah cinta, sudah suka sama gurunya, suka mapelnya, tetapi nggak ada latihan sama sekali untuk dirinya sendiri, ya itu namanya kosong, nggak ada apa-apanya, sia-sia banget gitu kan. Oke, jadi tipsnya tambah lagi sering latihan. Sering latihan. Ya, jadi diulang. Boleh temanya sama tapi angkanya diganti. Zaman Benar. saya dulu gitu. Iya. Iya, betul ya, Bu? Iya, boleh. Nah Bu, Kalau saya tuh suka soal cerita kalau matematika. Itu kan aku gampang. suka itu kayak bacanya nggak ruwet. Panjang gitu. Iya, karena kata-katanya kan nanti artinya juga beda lagi nama bentuknya kayak gimana. Kalau yang E tambah Y kuadrat, aduh. Nggak tahu, masih gitu. Tapi gimana Bu? Nah, gini nih Bu, matematika ini kan setiap stepnya pasti lama-lama makin sulit. Kalau ada anak yang memang dari step awal atau di pertengahan dia udah nggak bisa ngikutin,
otomatis kan kedepannya makin nggak bisa ngikutin lagi kan. Begitu naik ke jenjang yang lebih susah. Itu cara ibu buat bantu ketertinggalan mereka itu seperti apa? Nah, ketika ada anak yang seperti itu, biasanya saya dekati lagi. Saya dekati, kemudian saya tanya, kamu nggak bisanya di mana gitu kan? Karena apa? Saya di sini benar-benar menanamkan kepada mereka itu penanaman konsep. Jadi konsepnya dulu harus paham, basicnya juga harus kuat gitu kan. Baru dia bisa untuk mengeksplor kemampuannya lagi. Kalau basicnya nggak kuat, ya nanti akan susah gitu kan. Jadi harus ada pendekatan dulu, kemudian penanaman konsep. Jadi kita ulang aja. Diulang lagi materinya. Nah, baru ketika sudah materi dasar sudah bisa, baru kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, berarti itu istilahnya fondasinya harus dibuatin juga. Iya. Seperti itu kan. Iya. Dan matematika ini pelajaran tidak bisa dihindari. Iya. Mulai dari SD, SMP, SMA, Ada wajib semua. ada terus apapun jurusannya. Betul. Kalau Gitu. ngitung aku trigonometri segala macam aku udah nggak bisa segala macam, tapi ngitung pun bisa. Wah, iya. Kenapa ya kalau itu muka kok cepet ya? Udah manusiawi soalnya. Siap. Oke. Pelajaran matematika ini juga semakin berkembang ya Bu ya. Benar. Setiap kurikulum selalu ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Setiap tahun ada penambahan-penambahan. Kalau penambahan insya Allah jarang, tetapi kalau ini pada saat pandemi ini pun ada kayak apa pengurangan. Jadi ada pemadatan di kurikulumnya, betul. Jadi ada satu materi yang itu dipending dulu selama pandemi ini, seperti itu. Ibu, kadang-kadang tuh ya saya dulu waktu disuruh ngerjain soal gitu, saya nggak ngerti ini implementasinya nanti di kehidupan tuh seperti apa. Saya suruh belajar kayak gini. Itu pernah nggak ada yang nanya kayak gitu? Ada banyak sekali, maksudnya ya tidak banyak juga, tetapi ada beberapa 1 atau 2 anak gitu kan. Buat apa sih Bu belajar matematika gitu kan? Akhirnya saya tunjukkan, nah matematika itu banyak sekali kamu temukan dalam kehidupan. Makanya di video saya, di channel saya, di situ pasti saya utarakan juga dalam kehidupan nyata itu seperti apa. Jadi matematika itu dipakai sebenarnya. Jadi nggak hanya materi enggak, tapi dalam kehidupan nyata itu kita juga menggunakan matematika secara tidak langsung gitu. Memang betul sih. Memang betul ya. Betul sekali. Ada. Cuma terkadang memang kita tidak menyelaminya. Menyadari, iya. Gitu. Kalau saya nggak ada pertanyaan gitu sih zaman saya dulu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya kenapa belajar ini? Itu saya anggap sebagai kayak semacam tanggung jawab ya. Sebagai seorang pelajar, siswa ya ini yang harus Sudah kita belajar, selesaikan. gitu ya. Cuma nanti memang akan ada waktunya. Kita akan menuju kemana dari semua pelajaran yang kita pelajari gitu kan. Oke, Bu. Tapi ya tadi kan sudah Ibu singgung tentang pandemi ini. Bu, tantangannya apa untuk ngajar selama pandemi seperti ini? Banyak banget kalau masalah tantangan ya. Ini penyampaian materi juga. Nah, kadang dari link yang sudah saya bagikan, anak juga tidak semuanya nonton gitu kan. Kenapa? Saya tanya alasannya, jaringan lah, kemudian ada di luar kota, iya paketan. Aduh itu luar biasa sekali gitu Berarti kan. ada kekuatan dari Kemendikbud kan ya sebenarnya ya? Ada, benar, tapi itu kan terbatas juga ya. Kemudian masa waktunya itu juga terbatas juga. Jadi tidak fokus untuk ini gitu, enggak. Iya. Jadi Ibu lebih suka belajar tatap muka ya? Benar sekali. Iya. Ini mulai kapan Bu rencananya untuk SMP Khadijah Wonokromo? Untuk tatap muka. Iya. Iya, kalau menurut info itu nanti pada bulan Juli, tapi tidak tahu lagi nanti kalau ada kebijakan Kebijakan baru. ya. Nah, dan itu akhirnya diundur, nah Ya. tidak jadi. Betul. Terkait Jadi prestasi Bu, prestasi anak-anaknya Ibu sendiri dari sebelum pandemi dan setelah pandemi nih ya, ada kenaikan atau penurunan nggak karena belajarnya daring gitu? Kalau dari analisis saya itu ketika pandemi ini prestasi mereka, terutama pada mapel matematika ya itu agak menurun. Kenapa? Mungkin mereka sudah jenuh ya dengan belajar daring itu jenuh, apalagi mereka tidak bisa bercengkrama, kemudian bertanya langsung tatap muka dengan gurunya itu beda kan. Nah itu saya merasakan ada penurunan dari mereka gitu. berarti channelnya YouTube Ibu harus nongol di situ. Jadi makanya kenapa Ibu Biar bikin kangennya inovasi terobati. baru Kak Ibu. Makanya kenapa Ibu mulai bikin inovasi supaya anak-anak nggak bosan belajar secara daring, yaitu bikin YouTube channel seperti Jadi itu. kita minta doanya ya kepada seluruh orang tua dan juga teman-teman atau adik-adik semuanya, semoga ya disegerakan untuk bisa belajar tatap muka. Amin. Amin. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara baik, benar dan ketat. Dengan cara melakukan 3M. Betul sekali. Ini minimal 3M aja, minimal. Apa aja, silakan. Yang pertama, menggunakan masker dengan baik dan benar, menutupi hidung sampai di bawah dagu ya Kak Ibu Betul ya. banget. Jangan cuma di
cantolin segala macam. Kan masker ini untuk diri kita sendiri dan juga untuk melindungi orang lain. Jadi Betul. jangan cuma dibuat fashion gaya-gaya doang. Betul. Nah, kalau bingung maskernya apa? Ini ada inovasi terbaru dari PT Maspion. Masker yang merupakan produk terbaru dari PT Maspion. Masker 3 lapis dengan isi 50, harganya cuma murah banget. Murah banget. Ya, harganya dan bisa terjangkau lah ya. Dan di sini juga sudah ada Kemenkes RI AKD nomornya sekian. Kalau mau beli di mana kayak? Ini 3 lapis bisa didapatkan di Maspion Bazar yang ada di Maspion Square Surabaya. Oke, kita balik lagi ke Bu Mulik. Bu Mulik, perlu bikin Bu. Oh iya, sorry. Itu tadi M yang pertama, memakai masker. Jangan lupa ya, maskernya Maspion. Oke, yang kedua jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Ya. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak aman. Betul sekali. Oke, dan konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, rajin olahraga. Yang penting lagi, hati harus bahagia. Oke, dan berdoa ya pada Tuhan semoga COVID-19 segera berakhir dari bumi tercinta kita. Amin. Oke, tadi kita udah promo, sekarang boleh promo loh Bu. Ini udah mulai dibuka belum sih pendaftaran SMP Khatijah Wonokromo Surabaya ini? Sudah, ini juga sudah masuk ke gelombang 2 kalau nggak salah. Oke. Alhamdulillah sudah ada 100 mungkin Tapi yang kan sudah belum? masuk. Belum. Oh, belum. Tahunnya kan 180. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi Iya. yang mau lanjutin ke sekolah SMP ya kan, masuk kelas 7 langsung saja ya bergabung di SMP Khatijah Wonokromo Surabaya. Siap. Ketemu dengan Bu Mulik, guru matematika yang gaul, cantik gitu kan. Belajar matematika di SMP Khadijah ketemu murid matematika jadi menyenangkan. Betul sekali. Itu ada berapa kelas sih SMP-nya? Kelas 7 berapa? Kelas 8? Ada 6 rombel, jadi masing-masing kelas ada 6 rombel. Oke. Jadi total ada 18. Oke. Nah ini guru matematikanya ada berapa Bu Mulik? Guru matematikanya ada 3. Jadi masing-masing Oh. jenjang ada 1. Oh. Gitu. Oke. Jadi kelas 8 tanggung jawabnya Bu Mulik. Iya. Semua. Iya. Aduh stres ya. Ya kan di situ ngadepin anak yang ya kalau pinter semua Betul. enak gitu loh Makanya dia. sekarang selama pandemi itu banyak mama-mama yang sambatan gitu kan. Ngajarin anaknya sendiri aja di rumah sambatan, padahal anak cuma 1 atau 2. Gimana guru-guru yang ngajarin segitu banyak anak orang Iya. yang mana emang sifat dan wataknya beda-beda. Makanya Berapa sih kita tanya aja? Berapa? Berapa Bu? Kelas 8 aja yang ibu pegang. 8 tuh jumlahnya 160. Oh. Jadi para kamu nggak boleh ngeluh kalau ngajarin adikmu. Bu Mulik aja nggak ngeluh 180. Makanya guru itu memang pekerjaan yang luar biasa banget loh. Ya, amin. Semoga akan menjadi ladang pahala al-jariah. Amin. Ya, amin. Jadi kelas 8 Bu Mulik yang pegang semua. Iya. Oke, ini gak bisa bayangin. Gak usah dibayangkan. Jalani aja. Oke. Angel tanya apa lagi? Ini nih Bu, aku penasaran nih Bu. Ibu ada nggak kiat-kiat untuk anak-anak belajar matematika lebih efektif selama pandemi? Oke, kalau selama pandemi itu pastinya harus sering latihan juga ya. Jadi latihan itu mungkin paling tidak 1 hari 3 soal aja. Itu, iya. Jadi nanti ketika 3 soal itu sudah dikerjakan, kemudian kalau ada guru atau teman bisa tanya, kita bisa discuss gitu kan. Jadi ada pembahasan juga. Jadi kalau hanya latihan terus nggak ada pembahasan, ya sia-sia juga. Kita nggak tahu itu benar atau salah gitu kan. Iya. Harus ini harus sering-sering latihan. Betul. Kuncinya di situ. Bab apa? Bab ya ngomongnya? Atau jilid ya? Yang paling bab apa yang paling anak-anak itu? Aduh, gitu, Ngomong pusing itu gitu. materi tentang apa tadi? Iya, kalau yang sering saya temui itu biasanya tentang aljabar. Oh iya. Oh, bagus. Jadi dari dulu ya sekarang. Iya. Aljabar. Karena apa, dalam kehidupan itu kita mungkin susah ya untuk menemukan tentang aljabar itu seperti apa Iya, gitu iya. kan. Itu. Kalau materi-materi yang lain insya Allah dalam kehidupan itu banyak sekali kita temukan, betul. Iya. Aljabar ya. Kalau udah Iya. masuk ke bab aljabar sudah harus ini ya powernya ditambah Iya, gitu. jadi harus menjelaskannya. oke, harus ini semangat lagi gitu kan. Iya. Adik-adiknya soalnya juga diajak untuk lebih ekstra berpikir kalau udah materi aljabar. Ngerti orang kon aljabar itu kayak apa? Oh. Jujur deh, kamu seneng nggak sih matematika? Enggak. Karena emang ya itu tadi Bu, nggak bisa. Oh, Mungkin iya. aku termasuk ke dalam salah satu tipe anak yang kalau misalnya
matematika nggak bisa, tapi kalau aku tuh kemampuannya mungkin lebih ke di bidang seni dan non akademik. Oh, gitu. Jadi kalau Jadi kita sehati aja ya. Kalau sudah hafal senang gitu ya, sama pelajaran seni. benar-benar. Oke. Tapi anaknya nih kalau suruh hafal tuh pintar ya. Iya. Suruh ngelupain dia nggak bisa. Hai hai. Oke. Nah, apa ya? Ada yang kelas gak sih Bu? Maksudnya minta jam tambahan atau seperti apa? Ada. Iya, sebelum pandemi dulu malah saya buka les-lesan. Nah, itu namanya sinergi. Oh, Iya, punya itu saya ini. sewa tempat. Ini gak apa-apa ya diketahui sama. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya. Jadi di sana itu anak-anak juga yang berkenan karena waktu itu tempat lesnya itu berdekatan sekali di sekolah. Oh, iya. Karena kan untuk memberi tambahan bagi mereka yang benar-benar butuh di sekolah itu tidak mungkin ya dan nggak boleh memang kan. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka itu tadi tempat les di dekat sekolah. Jadi anak-anak bisa misalkan pulang sekolah bisa langsung ke sana. Gitu. Karena kita lebih seneng itu les sama gurunya gitu loh. Ya, karena kita bisa mengulang, bisa request lah seperti itu. Oke, semoga les-lesannya dibuka lagi ya Bu. Iya, ini pandemi sudah saya tutup. Oh, saya mau ngelamar jadi guru MC ya. Biar dibuka les MC gitu loh. Oke. Jadi MC sambil belajar matematika gitu ya. Iya. Kalau si kecil gimana Bu? Apakah menurun seperti Ibu suka atau mahir matematika atau bagaimana? Iya, kalau putri saya yang kelas 3 ini alhamdulillah kemampuan di matematikanya untuk menghitungnya dia cepat. Kalau menurut saya ya. Iya. Iya. Bakat. Betul. Apakah memang ada bakat ya Bu? Kok kakak saya matematika juga nggak bagus, saya nggak bagus. Iya, emang pengaruh gak sih Bu? Enggak juga, kenapa? Yang penting itu tadi suka dulu lah. Nanti kalau sudah suka akan menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri sehingga dia akan merasa pengen tahu akhirnya mau belajar. Gitu. Memang harus suka, kayaknya memang kita kayak dari awal memang kita nggak suka mungkin. matematika. Iya. Ya itu tadi udah takut duluan. Mungkin juga kurang serta sama gurunya atau gimana. Enggak sih, aku nggak pernah menyebutkan yang kayak gitu. Guru itu semuanya baik. Guru itu semuanya rapi. Ya memang, pasti memang semua guru itu baik. Tapi memang kita nggak bisa pikir ada beberapa kita tuh yang merasa terkenal dengan cara pengajaran. Kalau zaman dulu itu guru matematika itu rata-rata emang killer. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak diizinkan yang seperti itu. Oh, Jadi berarti Bu nggak killer ya Bu? enggak, bisa kena nanti. Kalau kira sudah matematikanya sudah susah, Iya. Kan semakin nggak suka. Iya. Ibu menangi gak sih zaman itu guru matematikanya yang senyum aja susahnya minta ampun gitu loh. Oh, bener. Loh, kamu menangi? Guru matematika aku nggak pernah senyum dulu emang kayak Oh, gitu. oke. Ini seharusnya zamannya dia udah harus yang pendekatannya udah beda ya Bu ya, sama kita. Kalau Ibu menangi nggak Bu Muli? Enggak, itu waktu SD juga fun-fun aja. Oh, berarti zamanku ya. Baik, kelihatan banget. Iya. Tapi udah jauh sekali sih. Betul. Kalau sekarang udah memang harus yang tampil yang seperti teman, seperti ini, harus wajib untuk rapi, cantik. Aku jadi teringat sesuatu nih Bu. Jadi di YouTube tuh kayak Bu, ada anak-anak muda yang masih seumuran aku tuh dia pinter banget matematika. Contoh namanya kalau nggak salah Jeremy Pauline. Ibu tahu ya? Dan itu tuh akhirnya memotivasi anak-anak muda zaman sekarang. Kadang lihat yang ngajar tuh ganteng, akhirnya aku mau belajar matematika. Ini sih ganteng. Mau belajar matematika, ayo kita join ke live Instagramnya dia kayak gitu. Jadi memang sebenarnya benar kata Ibu itu berpengaruh tentang siapa yang ngajarin, bagaimana pendekatannya segala macam ya Bu. Iya. Jadi attitude itu juga menentukan. Iya. Selain teknik mengajar yang asik, gitu ya Bu ya. Betul. Oke, nah saya ingin ngobrol banyak ya sama Bu Mulit, ini cukup asik. Mungkin yang terakhir Bu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada semua teman-teman yang menyaksikan program ini terkait dengan pembelajaran matematika? Oke, matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan sebenarnya ya. Jadi jangan pernah takut untuk belajar matematika. Kenali diri kalian, bagaimana cara belajar kalian, insya Allah pasti akan ada kemudahan di sana. Ya, sambil promo Bu, silakan. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Guru Biasa. Yeay, dan bergabung di SMP Hadijah. Waduk Surabaya. Hadijah Surabaya. Ya.
Jadi ingin ketemu dengan Ibu Mulik ya, langsung aja subscribe channel YouTube-nya yaitu Guru Biasa. Ya, tulisannya biasa pokoknya, Guru Biasa gitu. Itu ada banyak sekali ya materi-materi yang sudah dituangkan melalui channel YouTube-nya Bu Mulik. Kemudian kalau mungkin buat para orang tua yang ingin lanjutkan ke jenjang SMP, ya, biar ketemu dengan Bu Mulik juga ya. Soalnya gurunya gaul banget, enak cara penyampaian pengajarannya. Langsung aja bergabung ya di sekolah di SMP Hatijah yang ada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Oke. Bu, pesan Bu buat teman-teman, adik-adik, murid-murid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, untuk anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, kemudian jaga kondisi dan belajar dari rumah ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Jadi saya juga bisa bernostalgia ya. Tetap. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika gitu. Semoga setelah podcast di hari ini teman-teman semuanya nggak takut lagi tentang matematika. Semakin giat belajar matematika, pandemi jangan jadikan alasan untuk mencari ilmu, malah harus dijadikan motivasi bahwa di tengah pandemi seperti ini kita bisa tetap belajar dan mencari ilmu. Betul sekali. Ya, demikian obrolan kita bersama Ibu Mulik Kholilah selaku guru matematika SMP Hatijah Surabaya. Dan hari ini ya tema yang diangkat keren banget, belajar matematika itu mudah dan menyenangkan. Semoga obrolan yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bu Mulik. Sama-sama. Salam sehat dan sukses selalu untuk semua guru yang ada di SMP Hatijah Surabaya. Ya. Oke, teman-teman. Episode depan ada siapa? Pokoknya nanti kita keep dulu biar penasaran, biar tungguin terus YouTube channel kita Surabaya TV. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke semua teman-teman yang kalian punya, karena di setiap episode kita pasti akan memberikan bintang tamu yang luar biasa. Betul sekali, dan kita ngajak ya, selain menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di Surabaya TV, jangan lupa untuk datang berbelanja ke Mas Pion Square Surabaya. Di sini dilengkapi dengan IT terbesar di Surabaya, yaitu Mas Pion IT dengan tagline-nya Icon IT Indonesia. Belanja segala kebutuhan produk IT terlengkap, termurah, teraman, bergaransi ada di sini. Dan juga masih banyak yang lainnya. Oh ya, di tanggal 24 April kemarin ya, CGV Cinema sudah beroperasional atau sudah buka. Jadi buat teman-teman school people yang mau nonton film dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa datang ke CGV Cinema lantai 1 Mas Pion Square Surabaya. Oke, luar biasa ya, berarti sekarang buat teman-teman yang mau nonton, bisa bawa pacar, gebetan, selingkuhan, semuanya bisa diajak nonton di CGV Surabaya Mas Pion. Iya, tapi tetap ya kursinya berjarak. Oke. Yeay. Oke, sampai di sini dulu untuk obrolan Squee episode kali ini. Sebelum kita tutup, kita pesan kembali kepada school people, tetap semangat ya, mendukung program pemerintah dalam melawan dan memutus penyebaran COVID-19. Minimal melakukan 3M. Oke, yang pertama adalah menggunakan masker dengan baik dan benar ya Ayo. Betul sekali, hari ini saya memakai masker merek masker milik dari PT Mas Pion. Ya, batang hidung, mulut sampai bawah daun. Lalu yang kedua ya, mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir ya. Dan yang ketiga adalah tentunya menjaga jarak aman. Saya Kakak Yuto, mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Dan saya Angel pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia.